Halo semua, balik lagi bareng saya Mas Wijaya di Desa Desain. Jadi hari ini kita bakal ngomongin toolbar di Figma. Nah, toolbar itu posisinya ada di sebelah atas ini, yang warna hitam ini, di sebelah kiri. Nah, yang paling kiri itu sebenarnya ada main menu. Ini kayak gini. Ini di video kali ini saya nggak ngejelasin ini ya. Ini sudah cukup jelas menurut saya dan kalian bisa cek sendiri, dikulik sendiri karena cukup jelas, cukup clear juga instruksinya. Nah, saya pengen ngejelasin beberapa basic toolbar di sini. Yang pertama ada Move Tools. Jadi Move Tools itu ada dua, ada Move dengan shortcut V, kemudian ada Scale dengan shortcut K. Nah, Move itu sudah cukup clear juga, namanya Move berfungsi untuk memindahkan objek. Jadi misalkan saya punya 3 objek di sini, kalau misalkan saya klik, itu saya bisa pindah. Itu dengan Move Tool. Atau misalkan saya seleksi seperti ini, itu saya bisa move ketiganya bareng-bareng gitu. Nah, di sini kita bisa resize juga untuk objek dengan Move Tool ini. Jadi misalkan saya resize di sini ke bawah lebih besar, atau ke samping lebih panjang, atau ke semua arah X dan Y-nya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita pengen ngejaga rasio gambar biar sesuai dengan aslinya, itu kita tinggal klik sini di pojokan sini. Semua pojokan boleh. Nah, itu kita tinggal pencet Shift, kemudian di hold, kemudian kita geser. Nah, dia akan menjaga rasio gambar sesuai dengan aslinya. Nah, selain itu dengan Move Tool, kita juga bisa copy objek. Misalkan saya pengen copy ini. Nah, itu tinggal kalian klik Alt di keyboard. Nah, kursornya akan berubah menjadi seperti ini, ada dua kursor hitam dan putih. Kalian tinggal klik dan geser. Nah, dia akan otomatis copy gitu. Kemudian lepas dan akhirnya kita punya objek baru sesuai dengan yang aslinya. Begitu. Nah, berikutnya ada Scale. Nah, di sini Scale itu sebenarnya mirip dengan resize yang tadi, menjaga rasio objek asli. Cuman bedanya dia ngejaga rasionya sampai ke stroke sama effect gitu. Jadi misalkan kalau saya punya objek ini, saya pakaiin stroke atau gampangannya outline, begitu ya, kayak gini. Nah, misalnya saya pakai outline dia tebelnya 25, ini tebelnya 25 pixel. Kalau misalkan saya cuman resize dengan shift, gitu ya, kayak gini. Nah, dia stroke-nya bakal tetap 25. Sedangkan kalau misalnya kita pakai scale, ketika kita geser ini, nah kalian bisa lihat kalau stroke-nya ini berubah. Yang tadi 25 dia jadi hampir 35 begitu. Untuk menjaga rasio aslinya. Kurang lebih itu sih untuk kegunaan scale. Nah, scale ini bisa berlaku untuk semua objek ya, termasuk teks, kemudian ada shape seperti ini, gambar, dan yang lain-lain. Oke. Berikutnya di sini ada namanya Region Tools. Nah, ini terdiri dari 2, frame sama slice. Nah, karena frame ini cukup kompleks, maka saya akan jelaskan frame ini di video yang berbeda. Karena ini cukup banyak nanti akan dibahas. Kita skip dulu untuk frame, kemudian kita masuk ke slice. Nah, slice ini apa? Slice ini adalah semacam cara buat kita untuk ekspor area di Figma. Misalnya saya udah pilih slice tool ya, kemudian saya buat di sini kotak. Nah, dia akan muncul kotak dengan ada ini garis putus-putus. Nah, misalnya kalau kita mau ekspor, itu tinggal klik di sini, kita bisa lihat previewnya. Nah, dia akan ekspor view sesuai yang kita bikin slice-nya di sini. Bisa kalian lihat, ini sesuai kotak ini, sama ya. Kalau misalnya kita resize ke samping,
Nah, dia akan berubah juga sesuai dengan ini. Begitu. Kemudian kita lanjut ke tool berikutnya. Di sini ada shape tools. Ini ada beberapa macam. Yang pertama itu adalah rectangle. Jadi rectangle itu kotak ya. Kotak di sini saya bikin kotak. Nah, itu ada beberapa properti yang bisa dimodifikasi. Yang pertama itu kita bisa ubah radiusnya di sini. Radius atau cornernya jadi lebih rounded. Kayak gini. Nah, kita juga bisa atur rounded corner ini masing-masing. Jadi kita tinggal pencet Alt aja. Kemudian kita atur di sini Alt. Nah, dia akan berubah secara independen. Di sini berapa, kita bisa atur. Kalau mau ngatur cornernya secara angka, kita bisa ubah di sini. Kita bisa ubah misalnya jadi 20 atau 10. Atau kalau masing-masing berbeda, kita bisa atur di sini. Ini mulai dari top left atau pojok kiri atas. Misalnya ini 5, kemudian 10 sama, kemudian 20, kemudian 40. Nah, ini independen bisa diatur gitu masing-masing cornernya. Di pojokan nih, pojokan yang sini, pojokan sini, atau di 4 salah satunya, kita bisa atur rotasi juga. Atau bisa lihat sini. Nah, berikutnya ada line. Line tools itu adalah untuk membuat garis. Jadi misalkan di sini garis biasa kita pakai stroke-nya 21 gitu misalkan. Nah, ini kita bisa atur apakah dia round atau square gitu. Ini untuk line juga bisa kita ubah, kita pakai ujung-ujungnya di end-nya. Ada line kayak gini, arrow kayak gini, atau ada diamond, kita bisa bikin. Kita juga bisa bikin bikin stroke style-nya jadi putus-putus. Kita tinggal pilih stroke style-nya jadi dash. Kemudian kita bisa main di sini angka-angkanya. Misalnya ini dash-nya jadi 20 gitu ya. Nah, itu bisa kalian atur di sini, bisa main-main di sini. Nah, berikutnya untuk arrow tool ini sebenarnya kurang lebih sama dengan line, cuman dia langsung otomatis jadi arrow. Kalau tadi kan line cuman line doang. Nah, ini otomatis jadi arrow. Ini tetap masih bisa kita edit ya. Ininya ujung-ujungnya kita tinggal atur di sini kayak tadi. Berikutnya ada ellipse. Nah, ellipse ini tadi saya bikinnya sambil pencet shift ya, karena kalau misalkan kita nggak pakai shift kayak gini, nah itu dia rasionya bakal ngaco gitu, nggak beraturan jadinya. Nah, ini kalau misalkan dia pakai tombol shift, dia akan jadi bulat sempurna. Nah, misalkan di sini saya punya lingkaran, di sini ada buletan arc. Nah, itu kalau misalkan kalian klik, kemudian kalian geser, nah itu dia bisa berubah sweep-nya kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian ubah, ini di tengah juga jadi muncul ada rasio. Nah, misalnya kalau misalnya kalian klik di sini, jadi kayak gini. Nah, ini bermanfaat banget buat yang kalau misalnya mau bikin pie chart, ya kayak grafik-grafik gitulah. Itu berguna banget. Kalian juga bisa atur di sini secara angka, mulainya dari misalkan 20, kemudian ininya minus 45, ininya rasionya 50%. Itu kalian bisa atur di sini angkanya. Kemudian berikutnya ada polygon. Polygon ini kurang lebih sama, cuman dia ada sisinya gitu ya. Ini pertama di sini ada radius. Radius ini pojok-pojokannya, mau kita bikin rounded atau enggak, mau tajam kayak gini atau mau tumpul. Kemudian di sini ada count, itu jumlah sisinya. Kalau sekarang kan 3 segitiga. Nah, itu kalau misalnya kita geser, klik sama geser ya, itu sisinya bakal nambah jadi 5, bakal jadi 6, 7 dan seterusnya. Angka-angka ini bisa diatur juga lewat sini, text field sini. Itu sesuai dengan keinginan kita. Jadi 8 misalkan itu bisa.
Nah, berikutnya ada star tool. Ini kita bisa bikin bintang. Kita bisa atur juga di sini radiusnya. Kemudian kita bisa atur rasionya. Kita bisa atur jumlahnya. Semakin banyak, ini kayak gini. Itu bisa. Kita tinggal main-main aja di sini. Kita angkanya juga bisa atur lewat text fill di sini ya, di sebelah pojok kanan atas. Gitu. Nah, terakhir ada place image. Place image ini attach file image kita di Figma. Itu bisa pakai Ctrl Shift K di sini. Misalkan saya place image dari laptop saya, ini ada 9. Nah, ini bisa milih semuanya. Berarti nanti ada 9 gambar yang akan di import ke sini. Kita klik open. Nah, ini kita bisa punya pilihan nih. Apa kita mau nempatinnya satu-satu kayak gini, misalnya ditaruh sini, yang pertama, kemudian yang kedua di sini, atau mau langsung place all di sini. Kalau kita pilih place all, nah semuanya bakal masuk di sini. Cuman dia jadi ketumpuk-tumpuk gitu. Kita harus atur lagi nanti untuk untuk kepentingan kita kayak gimana, kayak gitu. Nah, di sini menariknya kita bisa juga langsung nempatin gambar tadi di shape. Jadi misalkan saya punya di sini ada beberapa shape ya, kita atur. Nah, kalau misalkan saya import gambar ada 4. Nah, itu bisa langsung nih masuk ke sini. Jadi tinggal klik. Nah, ini bisa langsung masuk. Tanpa harus mengubah atau ngutak-ngatik yang lain lah, gitu. Nah, ini pun kita bisa tetap ubah propertinya sesuai keinginan kita. Berikutnya ada drawing tools, terdiri dari pen sama pensil. Nah, ini pen kurang lebih sama kayak di Illustrator yang bikin pad gitu. Jadi diklik, kemudian kita klik lagi, kemudian ditahan, dia akan muncul handle-nya. Nah, ini dia perilakunya sama, kita bisa atur dia ketebalannya berapa, kemudian kita bisa pakein panah di ujungnya. Nah, itu kalau misalnya kalian mau edit, kalian klik dulu, kemudian di sini ada edit object, diklik. Nah, itu kita bisa ubah nih. Nah, di sini ada bend tool. Bend tool ini untuk membentuk kurvatur antar dua nodes. Kayak gini. Nah, dia akan mengatur dua handle ini bareng-bareng untuk menjaga kurvatur secara umum ya, secara general. Di sini uniknya Figma itu dia punya fitur vector networks. Jadi beda sama di Illustrator. Jadi kalau misalnya kita bikin objek kayak gini misalkan, nah itu kita bisa nambah pad lagi nih di sini. Kita tinggal klik aja, kemudian kita sambungin ke sini. Nah, itu kalau misalnya kita resize, itu dia bakal menyesuaikan dirinya sendiri. Nah, di sini kita juga bisa fill color masing-masing area di sini dengan pakai ini paint bucket B. Nah, misalnya kita pengen warnain yang berbeda nih di sini, itu bisa fill-nya diganti. Nah, tinggal pencet done. Nah, ini kita bisa dapat kayak gini. Dan dia bakal otomatis adjust itself kalau misalnya kita resize kayak gini. Nah, berikutnya ada pensil.
Pensil ini ya pensil ya, kita bisa pakai ini buat nulis. Kemudian berikutnya ada text tool. Di sini text tool ya, kita bisa pakai teks kayak gini. Nah, itu kita bisa atur fontnya apa. Ada banyak pilihannya. Jadi kalau misalkan nih teman-teman pengen pakai Google Fonts, itu secara default Figma udah nyediain, udah terkoneksi dengan Google Fonts, jadi tinggal pakai aja. Nah, itu kalau misalnya di desktop itu teman-teman nggak perlu ada font installer kalau misalnya mau pakai font di komputer. Sedangkan kalau misalnya pakai versi web, itu harus install dulu font installernya yang bisa didapat di website Figma gitu. Nah, di sini bisa diatur nih, ada width-nya, ada ukurannya, kemudian ada spacing-nya kayak gini. Jadi misalkan kalau misalkan saya bikin kayak gini satu paragraf, nah di sini spacing adalah line height, ini spacing antara line. Kemudian di sini ada paragraph spacing, itu antar paragraf diatur. Sedangkan ini letter spacing, itu ngatur jarak antar huruf. Begitu. Nah, kita bisa atur juga nih alignment-nya, ada left, center, kemudian ada kanan, rata kanan. Nah, di sini bedanya ada 3 style ini, 3 ukuran, ada auto width, kemudian ada auto height, kemudian ada fixed size. Nah, bedanya apa? Kalau misalkan saya pakai auto width, itu dia bakal resize dirinya ke samping sesuai dengan panjang teks yang panjang banget ini. Kecuali kalau kita ngasih enter. Nih tadi kan saya enter ya, jadi 2 line, makanya dia ada 2. Kalau misalnya saya hapus, dia bakal jadi satu yang panjang banget kayak gini. Nah, kalau misalnya berikutnya kita pakai auto height, itu dia akan otomatis tingginya itu berubah. Jadi kayak gini nih. Jadi misalkan saya punya teks lagi di sini, saya copy paste. Nah, dia akan bergerak ke bawah dengan width yang sama gitu. Kalau misalnya kita resize, dia akan berubah. Nah, bedanya dengan yang terakhir ini, fixed size, itu bounding box-nya bakal fix kayak gini. Jadi misalkan saya tambahin teks gitu ya, nah dia nggak bakal berubah kayak gini, fix. Sedangkan yang tadi yang auto height, dia akan menyesuaikan bounding box-nya. Nah, di sini ada juga pengaturan untuk type details. Itu kalian bisa main-main sendiri, banyak banget yang bisa di modifikasi, mulai dari apakah kita mau uppercase, apakah lowercase, semua banyak banget di sini yang bisa diatur. Kalian bisa cek sendiri dan main-main sendiri ya dengan ini. Berikutnya ada hand tool. Hand tool ini gunanya buat ngedrag aja, ngedrag view di canvas ini kayak gini. Atau teman-teman juga bisa pakai scroll wheel di mouse. Itu tinggal di klik aja kayak gini. Nah, itu dia akan berubah menjadi hand tool. Ini kita bisa geser. Kemudian di sini terakhir ada command, add command. Nah, itu kita bisa, kalau misalnya kita lihat desainer lain, kemudian kita pengen kasih command, itu tinggal klik aja. Secara default dia akan muncul terus. Kalau misalnya teman-teman pengen hide, tinggal pencet shift sama C, dia bakal tersembunyi.
Tapi bukan berarti di delete ya. Ini cuman nggak kelihatan aja. Itu bisa dimunculin lagi dengan klik di sini, komen, gitu. Atau Shift C lagi. Itu biar jadi visible. Makasih banyak ya udah nonton video ini sampai akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Nah, saya mencoba untuk membuat komunitas Desa Desain di Discord. Jadi buat kalian yang berminat untuk join dan pengen gabung, pengen belajar bersama, cek link di description ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.